Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidin bidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan serta keberkahan dalam segala urusannya. Tak lupa pula di pagi hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita termasuk umat beliau yang istiqomah di dalam memegang ajaran beliau, mengamalkan sunnah beliau, serta bersabar dalam mempelajari, mengamalkan, serta menyebarkan sunnah beliau. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan salah satu peristiwa penting atau beberapa peristiwa penting di masa kekuasaan An-Nasiruddinillah yang berkuasa pada tahun 575 Hijriah sampai 622 Hijriah. Salah satu peristiwa di masa kekhalifahan An-Nasiruddinillah ini adalah yaitu terkenal salah seorang panglima sultan yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi legenda dalam perjuangan Islam mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslimin. Baik. Nah, kita ingin mengenal sekilas tentang biografi beliau, bagaimana sifat-sifat beliau. Semoga hal ini memberikan inspirasi dan juga dorongan kepada generasi muda kita untuk menjadikan beliau salah satu figur dari pejuang-pejuang Islam. Bagaimana mengembalikan kejayaan Islam itu? Ya, kalau kita lihat dalam pelajaran-pelajaran yang berlalu, selalu dimulai kebangkitan Islam itu dengan memperbaikinya seorang pemimpin di diri pribadinya, ya. Nah, maka kita akan lihat nanti bagaimana seorang Salahuddin Ayyubi ini dalam kepribadiannya sehari, kemudian juga bagaimana ketika dia wafat, apa yang dia tinggalkan, ya. Kita sangat kagum dengan pribadi beliau ketika beliau, kita lihat saat wafat beliau tidak meninggalkan istana yang megah, sawah ladang yang luas untuk anak dan keluarganya. Maka kita akan kenal sedikit, kemudian juga kita akan bicara, jika waktu masih tersisa, kita akan bicara sedikit tentang penyebab terjadi perang Salibiyah, kemudian bagaimana upaya dari Salahuddin Ayyubi mengembalikan Baitul Maqdis serta beberapa wilayah di sekitar Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslimin. Baik pemirsa, di Ibnu Katsir menceritakan ini, kita akan kembali melihat tahun 589 Hijriah, ya. Ini di sini adalah tahun wafatnya Salahuddin Ayyubi, di mana metode Ibnu Katsir di dalam penulisan sejarah ini, kitab Bidayah wa Nihayah, salah satu kitab yang sangat fenomenal dan jadi hampir dikatakan lengkap dalam pembahasannya tentang sejarah Islam, ya, karena beliau memang wafatnya beliau menulis kitab ini setelah sekian banyak para ulama sebelum menulis. Ada Tabari, kemudian ada Ibnu Athir, kemudian ada Ibnul Jauzi Al-Muntazim, ya, dan banyak kitab-kitab lain yang beliau istifada, sehingga kitab ini Bidayah wa Nihayah jadi meringkaslah hal-hal yang terpenting menurut Ibnu Katsir tentunya, ya, secara garis besar dari kitab-kitab yang sebelum beliau menukil dalam kitab ini, gitu. Walaupun sebenarnya bagi seorang yang pakar dalam sejarah tidak bisa melepaskan tentang untuk meninggalkan baca kitab Ibnu Tabari dan Ibnu Athir atau Muntazim karangnya Ibnul Jauzi, ya. Tapi Bidayah wa Nihayah, jadi cukup lagi kita yang masih punya kemalasan lah, ya, kurang kesungguhan dalam mengadopsi ilmu-ilmu ulama, gitu. Baik, kita akan mencoba melihat di mana metodenya kata Ibnu Katsir disebutkan sini beliau setiap tahunnya. Jadi beliau tahun sekian apa saja kejadian. Nah, terutama beliau di akhir pembahasan selalu menyebutkan siapa saja ulama atau tokoh-tokoh Islam yang wafat di tahun tersebut. Nah, pada tahun 589 Hijriah ini beliau pihakan wafatul Malik Nasir Salahuddin rahimahullah. Nah, beliau di sini ingin menjelaskan tentang wafatnya, yaitu batal, ya, pejuang Islam, batal Islam, pejuang Islam,
yaitu salah satu pejuang Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ini. Baik. Kita mencoba meringkas ya pembahasan ini, ya, karena para ulama banyak menulis ya setelah ini menulis tentang kisah dan juga kehidupan Salahuddin Ayyubi dan juga perjuangan terhadap dunia Islam ya. Di dalam masa Salahuddin Ayyubi ini ada 3 pertempuran yang sangat sengit, yaitu yang pertama adalah disebut dengan Ma'rakatul Hittin. Hittin, salah satu daerah di Palestina, dan ini adalah langkah pertama bagaimana Salahuddin Ayyubi bisa menguasai Palestina atau menguasai Baitul Maqdis. Nah, ini kejadian Ma'rakatul Hittin ini disebutkan oleh mereka itu kejadiannya pada tahun yaitu 583 Hijriah. Nah, setelah itu Ibnu Katsir pada tahun berikutnya, yaitu tahun 500 ya. Di sini sebutkan, kemudian pada tahun 583 Hijriah ini. Nah, di sini ada 2 peristiwa penting, yaitu juga ditaklukannya Baitul Maqdis, kembalinya Baitul Maqdis dari ke pangkuan muslimin dari tangan kekuasaan orang Nasara, orang Nasrani, setelah 92 tahun berada dalam kekuasaan mereka, kata Ibnu Katsir. Nah, itu dikisahkan pada tahun 583 Hijriah ya. Nah, kemudian setelah kejadian itu nanti ada laginya perang Akka. Akka ini atau Akka ya, salah satu kota di Palestina juga. Tapi kita akan mencoba sekilas mengenal kehidupan, kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi ini. Baik. Kata beliau, istahallat hadis sana wa huwa fi ghayatis sihhati wassalamah. Jadi di awal tahun, kata Ibnu Katsir, beliau raja atau jadi Sultan Salahuddin ini dalam keadaan kondisi sehat. Ya, segar, bugar gitulah. Dan dia bersama saudaranya Al-Adil Abu Bakar ila Sayyid Syarqi Dimashq. Ya, wa kharaja huwa wa akhuhu Al-Adil Abu Bakar ila Said Syarqi Dimashq. Kemudian dia bersama saudaranya namanya Al-Adil Abu Bakar keluar untuk berburu ya, menangkap berburu ya di bagian timur Damaskus ya. Wattafaqa hal bainahu wa baina akhihi annahu ba'dama qad tafarraga min amri al-Firnj ya, setelah di mana beliau dan saudara bersepakat setelah selesai menaklukkan ya, mengalahkan pasukan Salibiyah ya, pada masa-masa ini ya, masa-masa terakhir ini beliau berencana untuk menaklukkan bangsa Rom ya. Nah, kemudian saudaranya pergi ke daerah Khilat, satu daerah lain. Jika selesai dari hal itu, nanti akan dilanjutkan peluasan daerah Islam ke daerah Azerbaijan dan Biladil Ajam ya. Fa innahu laysa dunaha ahadun yumani anha, karena tidak ada yang dapat menghambat ya ekspansi keluasan kekuasaan Islam dari jihad dari arah tersebut ya. Nanti kita juga mungkin ya akan bicara tetap sedikit sekilas nanti setelah Salahuddin ini bagaimana mulainya gerakan bangsa Tatar merengsek ke kekuasaan Islam. Nah, itu kita akan mencoba juga melihat ya, nanti setelah bercerita tentang Salahuddin ini pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mencoba melihat awal-awal bagaimana bisanya bangsa Tatar itu mulai menyerang ataupun menjajah sebagian wilayah-wilayah Islam. Taib. Kemudian setelah pada tahun itu falamma qadimal hajiju minal Hijaz asy-Syarif fil itsnaini 11 Safar. Nah, beliau menyambut jamaah haji yang pulang ya dari menunaikan kewajiban haji pada tanggal 11 Safar ya, untuk menyambut mereka dan berangkat bersamanya yang mana Amirul Hajj itu adalah anak saudaranya, yaitu Saiful Islam ya. Kemudian Akram wa ihtaramahu, lalu dimuliakan, dihormati. Kemudian kembali ke Qal'ah Al-Mansurah. Al-Mansurah adalah di Mesir. Fadakhala min bil hadid fakana dzalika akhir ma rakiba fi hadhihi dunya. Nah, ya, dan itulah terakhir dia menunggang kuda di muka bumi ini ya. Masuk dia ke istananya atau benteng yang di daerah Mansurah namanya, yang dari arah pintu besi gitu, maksudnya dinamakan Babul Hadid. Kemudian setelah itu dia sakit demam panas, humma sufrawiyah
sufrawiyah ini kalau kita mungkin sakit hepatitis atau apa ya, ini kekuningan di sini. Jadi panas badan beliau pada malam Sabtu tanggal 16 Safar itu. Jadi tadi tanggal 11 Safar, 5 hari ya setelah beliau menyambut kedatangan jemaah haji. Kemudian di pagi harinya dikunjungi oleh seorang qadi, yaitu Qadi Al-Fadil Ibnu Shaddad, dan juga anaknya namanya Afdal. Kemudian memberitahu kepada mereka bahwa dia malam tadi tidak bisa tidur nyenyak. Ya, ini fa'ahadasku ilaihim kastatal khalaqihi al-bariha. Jadi bagaimana dia malam tadi sangat terganggu dengan kondisi kesehatan yang dia alami. Kemudian wataba lahul hadis, kemudian bercerita dengan cerita sangat panjang, wa tala majlisuhum indahu. Lama sekali mereka bercerita. Tsumma tazada bihil marad wastamarra. Kemudian sakitnya terus berlanjut, ya. Kemudian datang dokter pada hari keempat untuk mengobat. Pak Tarahu yubsun. Akhirnya beliau kekeringan. Kekeringan disebut ini ya cairan lah. Karena disebutkan juga wasal wa'arakun syadidun. Beliau mengalami semacam keringat yang luar biasa yang membasahi tempat tidur beliau. Kemudian semakin hari semakin kurang cairan dalam diri beliau, ya. Wahdar umara min al-akabir wa ru'asa. Maka datanglah para tokoh-tokoh, ya, pemuka-pemuka dari para umara, ya, dari para menteri, para gubernur dan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ru'asa dari berbagai bidang tentunya. Ketika itu dibaiat untuk anaknya Al-Afdal, nama anaknya Al-Afdal Nurdin, ya. Nurdin Ali naiban ala Dimashq. Jadi sebagai wakil, ya, sebelumnya di Damaskus. Jadi yang menjaga naiban ala Dimashq. Kemudian hal itu dilakukan ketika kondisi tubuhnya semakin melemah. Kemudian ghaibu dzihn, kadang-kadang pingsan, hilang ingatan dan beberapa waktu. Nah, yang selalu mengunjungi dia saat ini adalah seorang, yaitu kalau di kita mungkin jaksa agung ataupun apa namanya, ya, Al-Qadi Al-Fadil, itu mengunjungi beliau selalu, dan Ibnu Shaddad dan juga qadi-qadi lainnya, ya, pimpinan tertinggi dari sana memegang peranan hukum. Kemudian watafaqamal halu lailatul arbi'a as-sabi'a wa 20 min Safar. Di malam 27 Safar, malam Rebu itu, ya, semakin parah penyakit beliau. Lalu memanggil Syekh Abu Ja'far Imam Al-Kallasah, ya, liyabita indahu. Beliau mengajak untuk Syekh Abu Ja'far ini untuk malam di rumahnya untuk membacakan kepadanya Al-Quran dan untuk mentalkinkannya kalimat tauhid. Idza jadda bil amr, kalau dia sudah benar-benar mengalami kondisi yang sangat parah gitu, ya. Kemudian wa dzakara annahu, dan ketika itu diceritakan bahwa membacakan di sisinya wa huwa fi ghamatil maut, di saat-saat mendekati sakratul maut, ya, faqara'a huwa alladzi la ilaha illahu, yaitu membaca ayat huwa alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Faqala wa kadza wa huwa kadzalika sahihun, ya. Falamma adzana subhu, azan subuh, ya, dan itu dia katakan ketika mendengar ayat tersebut, dia mengatakan wahwa kadzalika sahihun, dia jawab oleh dia dalam keadaan sakit tersebut, ini benar ayat ini, ya. Kemudian pagi harinya datang qadhi yang lain untuk mengingatnya, dan itu adalah akhir dari hembusan napasnya ketika dia membaca la ilaha illallah alaihi tawakkaltu. Dan inilah kalimat yang terakhir diungkapkan oleh beliau saat napas terakhir beliau, wa tabassama wa tahallala wajhuhu, dalam keadaan senyum, dalam keadaan wajah yang cerah, ya, wa aslama ruhuhu ila rabbi subhanahu. Itulah akhir dari hembusan napas beliau, yaitu kalimat tauhid la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Subhanallah, kita tahu, ya, bahwa keutamaan seseorang yang kalimat tauhid keluar dari mulut seorang saat dia meninggalkan dunia, ini adalah husnul khatimah, tanda baiknya kematian seorang. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Seseorang yang kalimat terakhir ketika dia
meninggalkan dunia ini adalah la ilaha illallah, saat mau meninggal dia akan masuk surga. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan juga al-amal bil khawatim. Ukuran dari amal kita itu adalah penutupnya. Sungguh sangat indah seseorang yang kita diilhamkan Allah SWT mengungkapkan kalimat tauhid saat dia meninggal dunia. Ketika itu setelah beliau meninggal, ya ini Ibnu Katsir mendoakan ya wa akrama maswahu wa ja'ala jannatan firdausa ma'wahu. Ya, semoga Allah memuliakan beliau dan menjadikan surga pada sebagai tempat beliau. Dan beliau saat meninggal berumur 57 tahun. Ya, 57 tahun. Badan beliau lahir di negeri Tikrit, ya. Tikrit, ya, kita masyhur, dan satu sungai juga kita bacakan dalam bahasa kita, Efrat itu disebut baca sungai Tigris, ya, dan yaitu pada tahun beliau lahir 532 Hijriah. Lalu Ibnu Katsir menyebutkan tentang bagaimana peranan beliau di dalam memperjuangkan agama setelah beliau menjabat. Wa kana rid'an lil Islam. Beliau adalah orang yang benar-benar benteng bagi Islam. Wa hirzan wa kahfan min kaidil kafar al-li'am. Ya, beliau adalah benar-benar yaitu pembela, tameng, sebagai benteng, ya, menjaga Islam daripada kejahatan orang-orang kafir, ya. Wa kana lil Dimashq, dan pada saat lam yusabu bimisli musabihi. Ini al-Damaskus sangat sedih ketika beliau saat meninggal tersebut. Wadda kullun minhum law fadahu bi auladihi wa ahbabihi wa ashabihi. Bagaimana dia dicintai oleh masyarakat Damaskus, bahkan kata Ibnu Katsir antara mereka siap menebusnya dengan anak mereka atau sahabat mereka dan orang yang dikasihi mereka. Ketika beliau meninggal, kata Ibnu Katsir, ditutupnya pasar-pasar, ya, kemudian dipersiapkan, beliau dimandikan, disolatkan, ya, wa hadar jami' auladi wa ali, dan dihadiri oleh semua anak-anaknya dan keluarganya. Wa aizu alaihim ayatu bimithlihi, dan sungguh sangat tidak mudah, ya, sulit bagi mereka untuk mendapatkan, ya, masyarakat Damaskus mendapatkan orang seperti Salahuddin ini. Wa kana litawalla ghaslahu, yang memandikan beliau adalah namanya seorang ulama, Khatibul Balad Al-Faqih Ad-Daulai, ya. Ulama yang memandikan beliau nama Khatib Balad, yaitu yang menjadi khatib, ya, di negeri Damaskus. Wa kana alladhi ahdara kafan wa mu'nata at-tajhiz al-qadi al-fadil min sulbi malihi al-halal. Jadi kafannya dipersiapkan dan segala hal yang dibutuhkan untuk beliau itu seorang qadi namanya Al-Fadil tadi dari harta beliau yang murni halal, min sulbi, dari harta beliau sendiri yang halal. Dan ketika itu, ya, Munas, dan sungguh manusia sangat sedih, termasuk keluarga beliau disebutkan mereka di sini, ya. Kemudian setelah dimasukkan dalam peti, disolatkan setelah zuhur, ya, dan menjadi imam salat beliau adalah Qadi Ibnu Zikki, kemudian dikuburkan di bidarihi bi Qal'al Mansurah, yaitu di dekat istana beliau atau rumah beliau lah, ya, yaitu di Benteng Mansurah namanya. Kemudian di sana dibangun pagar bagi kuburan beliau. Kemudian di sana juga ada, dekat dari kuburan itu ada sekolah Madrasah Syafi'iyah bi qurbi min Masjidil Al-Qadam, ya. Di sana dibangun juga madrasah untuk madrasah ulama-ulama Syafi'iyah, karena Salahuddin Ayyubi pernah berwasiat untuk membangun sekolah tersebut semasa hidupnya, ya. Dan di masa hidupnya belum sempurna bangunan tersebut, lalu dilanjutkan oleh anaknya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan kemudian setelah itu kuburan beliau dipindahkan di sini, wa kana ilaiha, disebutkan wa kepada suatu tempat namanya di Kalasa, satu daerah di Kalasa,
ya. Kemudian pada tanggal dipindahkan kuburannya pada 10 Asyura tahun 70, ini apa nih? 92 ya, 92. Baik, berikutnya ini sangat panjang, kita ringkas saja. Kemudian menyebutkan tentang dari sesuatu dari keistimewaan beliau di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir menukil dari Imad wa ghairuhu, di mana saat meninggal lam yatruk fi khazanatihi min adz-dzahab siwa gram wahid. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, di mana saat beliau meninggal tidak didapatkan dalam simpanan beliau, dalam khazanahnya, dalam simpanan harta beliau kecuali hanya 1 gram, ya, 1 gram emas, ya. Suri ini apa maksudnya, Ana? Disebutkan ini suri ini dinar, ya, dalam bentuk dinar. Kemudian 36 dirham. Jadi seorang raja yang begitu memiliki kekuasaan yang luas, memiliki peranan yang penting, ya, yang luar biasa. Namun saat meninggal dia hanya mewariskan 1 gram emas dari dinar, 36 dari dirham, ya. Dan ada yang menyebutkan 37 dirham, dan dia tidak meninggalkan daran wala aqaran. Tidak meninggalkan istana dan tidak meninggalkan juga harta benda. Aqaran ini rumah, ya, berbagai hal, dan juga tidak meninggalkan lahan pertanian, wala mazra'ah, wala bustan atau sawah maupun ladang. Wala sya'an min anwa'il amlak. Tidak meninggalkan hal-hal yang kepemilikan yang lainnya. Jadi tidak punya rumah, berbeda dengan penguasa-penguasa, ya, yang mana mereka hampir kadang-kadang punya rumah di setiap daerah, ya, kota-kota besar, ya kan, terus punya tanah yang luas, ya kan. Itu tidak rahasia lagi barangkali, ya, bahwa biasanya pejabat-pejabat atau penguasa-penguasa itu memiliki kekayaan yang aset-aset yang banyak. Nah, tapi yang diwariskan ada dia punya anak itu 17 orang, 1 orang perempuan. Jadi 18 orang. 16 orang laki-laki, ya. 17 anak laki-laki dan 1 orang perempuan. Jadi 18 orang anak semua. Kemudian di waktu hidup beliau meninggal 2 orang, ya. Tinggal yaitu 16 orang. Waktu hidup beliau mati 1 orang dari anak laki-laki beliau, tinggal 16 orang darah laki-laki, yaitu diantaranya yang sebut tadi Al-Malik Al-Afdal. Nah, di sini diuraikan dalam Katsir nama anak-anaknya semua dan di mana dilahirkan, ya, kita tidak akan menyebutkan. Tapi di sini beliau suatu hal yang juga cukup membanggakan, beliau mempunyai yaitu 18 orang anak, 1 perempuan, 17 laki-laki, dan di masa hidup beliau wafat 1 orang, dan saat beliau wafat meninggalkan 16 orang anak laki-laki. Dan semuanya yaitu memiliki peranan di dalam kekuasaan. Ya, ini sampai disebutkan semua 16 orang semuanya oleh Ibnu Katsir ini. Ya, cukup panjang, ya. Nama-namanya dan di mana dia bertugas, ya, di wilayah mana beliau anak-anaknya memiliki kekuasaan. Baik. Kenapa dia tidak menyisakan harta benda, aset-aset? Wa inna ma lam yukhlif amwalan wala amlakan. Tidak menyisakan harta, ya, uang banyak, aset dan selainnya. Pertama, likasati atayahu wa hibatihi wa sadaqati wa ihsani ila umaraihi. Nah, subhanallah. Jadi di antara yang membuat beliau tidak menyisakan tersisanya harta beliau saat beliau wafat, pertama adalah begitu banyaknya pemberian beliau, memberikan hibah beliau, sedekah beliau, ya, dan kebaikan beliau, ya, sumbangan-sumbangan kepada para umaraihi, para pejabat-pejabatnya, wa uzaraihi, dan menteri-menterinya, wa uliyaihi, daripada keluarga-keluarganya. Hatta ila adaihi, bukan hanya itu, bahkan kepada musuh pun. Nah, ini sebetulnya kalau kita kupas, ya, bagaimana Salahuddin Ayyubi ini ketika menaklukkan Baitul Maqdis, ketika dia menawan dari pasukan salib dan semacamnya, itu akan sangat terlihat bagaimana rahmat Islam itu, ya, dan tidak seperti pasukan orang-orang salib yang ketika mereka menguasai wilayah Islam,
ya mereka menghanguskan, membunuh anak-anak kecil, wanita dan orang tua. Nah, kalau dibaca bagaimana Salahuddin Ayyubi ini, maka dikenal di barat. Salah seorang penulis menyebutkan ya, dahulu di masa itu, jadi kalau di masa Salahuddin Ayyubi, seluruh orang-orang wanita ummahat, ini wanita-wanita barat itu kalau menegur anaknya mempertakutkan dengan Salahuddin Ayyubi, dan bahkan mereka menceritakan tentang kemuliaan Salahuddin Ayyubi terhadap mereka, di mana Salahuddin Ayyubi tidak melakukan penyiksaan, penindasan terhadap wilayah-wilayah yang telah dikuasai Islam. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara saat ini ya, tidak sedikit dalam sejarah Islam yang dapat membuktikan kebohongan-kebohongan yang dibuat-buat ya, dituduhkan oleh musuh-musuh Islam bahwa Islam itu adalah haus darah ya, atau Islam itu selalu suka berperang, dan Islam itu tidak memiliki rahmah gitu ya, rasa kasih kepada orang yang beda agama. Ini suatu kebohongan-kebohongan, dan boleh dilihat bagaimana mulai dari masa Umar bin Khattab yang saat itu menaklukkan wilayah Persia dan wilayah Romawi ya, termasuk Baitul Maqdis itu, dan sungguh terlihat bagaimana Islam itu sangat memberikan ketenangan kepada umat lain yang ada di wilayahnya. Bahkan dalam berperang pun Islam memiliki rasa kemanusiaan yang jauh dari banding dengan agama-agama lain ataupun negara dan kekuatan-kekuatan agama lain. Baik. Bahkan kepada musuh sekalipun, waqad aslafna ma yadu ala katsiri min zalik, kata Ibnu Katsir, telah berlalu kita sebutkan contoh-contoh akan hal demikian. Wa kana mutaqallilan fi malbasih. Nah, ini. Jadi memang kenapa kita ingin ungkap ini, seorang raja yang memang kehausan dia berkuasa bukan kehausan pada kekuasaan, bukan kehausan kepada harta, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berpoya-poya dia. Sehingga harta yang dimilikinya benar-benar dia berikan kesejahteraan untuk rakyatnya, para pegawainya, para pejabatnya, ya, bahkan untuk juga kata mereka hatta ila adai, bahkan untuk musuh-musuhnya. Dalam hidupnya dia memakai pakaian yang sederhana dalam pakaiannya. Karena mutakallilan fi malbasihi, dalam pakaiannya, wa makalihi, dalam hal-hal yang dikonsumsi makanannya, wa masyrabi, minumannya. Ya. Kadang-kadang kita ini sekarang tidak, dia seorang pejabat juga tidak, orang hidupnya lebih mahal biaya hidupnya ya, hal-hal beli barang-barang yang branded ya, sehingga tidak sempat untuk membantu kerabat, keluarga ya, demi untuk bergaya. Jadi yang banyak sekarang ini, baik orang awam pun ataupun orang-orang yang berpendidikan, yang menghabiskan harta adalah demi sebuah tampilan, gaya hidup. Ya, ingin tampil dengan hal-hal yang mewah di hadapan orang. Karena menurut dia akan dengan ini dihargai orang. Padahal ya dihargai manusia, kebilah hina di hadapan Allah tidak ada artinya. Jadi boleh jadi seseorang berpakaian yang sederhana tapi mulia insya Allah itu lebih baik. Ya, bagaimana orang-orang yang ingin mengangkat derajat dirinya dengan cara apa? Dengan cara harta dan kemuliaan-kemuliaan yang semu. Nah, tapi raja ini dia memakai pakaian yang sederhana, makan makanan minumannya begitu, warkabi juga kendaraannya. Fala yalbasu illa al-qatn wal kattan wasuf. Jadi pakaiannya disebutkan di sini adalah al-qutn, pakaian terbuat dari kapas ataupun pakaian dari benang yang kasar ya, ketan itu usuf atau terbuat dari bulu domba. Wala yu'rafu annahu takhatta makruhan ba'da an an'ama Allah alaihi bil mulk. Tidak pernah diketahui dia itu melakukan suatu perkara yang makruh saja sejak dia menjadi raja. Subhanallah. Hal yang makruh saja supaya dia maksimal meninggalkan. Ya, bal kana hammuhu al-akbar wa maqsuduhu al-a'zam nasr al-Islam. Subhanallah. Adakah ini para penguasa-penguasa Islam berpikir seperti ini, bahwa di mana tidak ada hammuhu, harapan cita-citanya yang besar ya, yang menjadi selalu pikirannya yang sangat besar adalah hammuhu al-akbar, yaitu cita-cita yang besar, yang tinggi, dan tujuannya yang lebih besar nasr Islam, adalah membela Islam, menolong Islam. Tidak sebagian orang-orang sekarang ya, karena menjadi sebagai seorang penguasa malah demi untuk mendapat kejabatan, justru malah Islam direndahkan, orang-orang Islam dilecehkan, dihina-hina, diejek-ejek ya, seperti baru-baru ini sebagian orang-orang munafik di negara kita ya, ketika ada peristiwa hoax bantuan 2 triliun, belum apa-apa dia sudah menghina, sudah melecehkan, merendahkan, katanya untuk diungkapkan pada pribumi muslim. Ini sebuah melihat ya, jiwa-jiwa yang kotor ya. Kalaupun ada kebaikan-kebaikan dari orang muslim, ya, orang Islam juga melakukan kebaikan-kebaikan sama, tapi tidak usah. Dan terbukti bagaimana
ya dia dengan menghina begitu, Allah buktikan bagaimana hinanya orang yang menghina. Dia tidak ikut menyumbang dan dia ikut mengomentari sumbangan orang dan menghina dengan perbuatan orang lain tersebut. Ini suatu hal yang sangat jelek dan kepribadian seorang muslim jika dia mengaku sebagai seorang muslim, ya. Maka kalau orang-orang Islam itu selalu yang jadi patokan agamanya. Ya, agamanya ada di depan matanya selalu, ya. Bagaimanapun dia tetap membela agamanya. Dan membela agamanya bukan arti dia ingin membuat semena-mena, menyiksa orang-orang di luar Islam, tidak. Dan ini baca saja sejarah Islam sebenarnya yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi dan kekuasaan dalam banyak kekuasaan Islam. Tidak pernah Islam itu apabila menguasai suatu daerah bahwa umat-umat lain akan ditindas atau akan dihina, ya, akan diperlakukan semena-mena, tidak pernah. Ya, tetap Islam punya aturan yang mulia bahwa harta orang yang di luar agama Islam pun tidak boleh diambil secara semena-mena. Kemudian wakas ra'ada iliam, dan sangat tegas, ya, terhadap musuh-musuh yang kejam, ya. Wa yu'milu fikrahu fi dzalika, dan dia selalu berfikir bagaimana cara membela Islam dan untuk membalas orang-orang yang jahat kepada umat Islam, ya. Wa yu'milu fikrahu fi dzalika wa ra'yahu wahda ma'a man yasiqu bi ra'yihi lailan wa haran, bersama dengan orang-orang yang dipercaya pendapatnya, ya, malam dan siang, sirran wa jiharan. Nah, itulah seorang yang bagaimana dia mampu mengangkat derajat Islam dan kaum muslimin dengan menaklukkan orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, ya, sehingga mampu memberikan suatu usaha dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tentu pertolongan Allah itu diberikan kepada pejuang ini, seperti Salahuddin ini berangkat dari kepribadian beliau dulu. Beliau dalam kekuasaannya bukan orang yang kelihatan haus dengan kesenangan duniawi. Maka sehingga ketika keikhlasan itu dia munculkan, dia nyatakan dan dia buktikan dengan perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pertolongan yang luar biasa. Baik. Wa hadza ma'aladai min al-fadail wal fadail, kata Ibnu Katsir, ya, bersama dengan ini dia memiliki keutamaan berbagai keistimewaan, ya, wal fawaid al faraid, ya, memiliki faedah-faedah yang tersendiri, ya. Dia punya dari segi ilmu fil lugha wal adab, dia juga orang yang mengerti dengan bahasa Arab, adab, ayamin nas, sejarah, hatta qilanu kana yahfazu hamasah bitamamiha wa khitamiha. Jadi ada satu bait, ya, dia hafal, ya. Wa kana muwadhiban ala salawat fi awqatiha fi jamaah. Nah, di antara ini dia adalah orang yang selalu sangat menjaga waktu salatnya, ya, dengan berjamaah. Kalau innahu lam yafuthu jamaah fi salatin qabla wafati bidahrin tawil. Bahkan disebutkan kata Ibnu Katsir tidak pernah dia terlambat menghadiri salat jamaah, ya, dalam waktu yang cukup panjang sebelum dia wafat. Hatta wala fi maradi mauti, bahkan saat dia sakit sekalipun, kana yudkhilul imama fa yusalli bihi, bahkan datang imam salat berjemaah saat dia sedang sakit tersebut. Fakana yatajassam qiyam ma'a dha'fihi, bahkan dia berupaya untuk tetap salat berdiri walaupun dalam keadaan lemah. Rahimahullah, kata Ibnu Katsir. Nah, ini yang kita lihat, ya. Jika kita memang ikhlas ingin mengatakan, ya, memperjuangkan agama, maka tentu bagaimana seseorang yang tadi pejuang itu, seorang pemimpin tadi dekat dengan Allah, maka Allah bukakan kepadanya jalan-jalan untuk membangun, membangkitkan kemajuan di dalam bangsanya. Ini yang terutama. Jadi Allah bukakan pikiran-pikiran positif, ya, solusi-solusi yang jitu, yang terbaik untuk menghadapi masalah-masalah yang ada dalam urusan kekuasaannya. Baik. Wa kana yaf'alu ma yuqalu baina yadayhi min al-bahthi wal munadharah. Jadi kalau dia mengundang orang-orang untuk rapat dan dia sangat paham apa yang diperbincangkan, ya, ketika adanya semacam diskusi, ya. Wa yasyariku fi dzalika musyarakatan qaribatan hasanah. Dia bukan cukup mendengar saja, tapi dia juga memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa kadang-kadang. Nah, wa illam yakun bi ibara mustalah 'alaiha, ya. Wa illam yakun bil ibara al mustalah 'alaiha wa kana qad jama'a lahu al qutbu Naisaburi aqidatan fa kana yahfazuha. Jadi di sini disebutkan juga dia ini, walaupun dia tidak mengungkapkan dengan istilah yang sesuai, dan dia juga bait-bait tentang akidah dia hafal. Wa yuhafidhu man aqila min auladi, dan juga mendidik anak-anaknya.
Wa kana yuhibbu sama' al-Qur'an al-azim. Dia suka mendengarkan Al-Qur'an al-Karim. Wa yadhibu ala sama'il hadis, dan juga rutin mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat ya, setiap orang-orang yang berhasil dalam kekuasaannya, ya memang kepribadiannya adalah berbeda sangat. Pertama, kekuatan ilmunya dalam ilmu agamanya, dia sangat menopang dia, dan ketakwaannya kepada Allah sangat menopang juga. Ya, dia tidak hanya sekedar dekat dengan rakyat, tapi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang membuat dia cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada sunnah Rasulullah SAW, ya. Hatta innahu sami'a fi ba'dil masaffat juz'an wa huwa baina as-saffaini. Jadi ketika dalam saat baris-baris juga dia juga mendengarkan hadis-hadis. Pakana yatabajjahu bidzalika yaqul, dan bahkan dia berbangga dengan melakukan hal itu. Hadza mauqifun lasma ahadun fi misli haditsan. Jadi kondisi saat dalam perang ini, ya, tidak ada orang yang bisa tidak pernah didengar seorang pun melakukannya gitu, yaitu bisa mendengarkan hadis, ya. Kemudian juga disebutkan raqiqal qalbi sari'ad dam'ati inda sama'il hadis. Nah, ini juga kepribadian yang luar biasa. Beliau mengatakan orang yang sangat lembut hatinya dan mudah yang menetes air matanya ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa katsiru ta'zim li sya'iriddin. Sangat mengagungkan urusan-urusan agama. Inilah kepribadian. Jadi bukan kemajuan sebuah bangsa, kehebatan seorang pemimpin bukan dengan cara kekuasaan pakai tangan besi, dengan cara mengumpulkan tim sukses yang untuk membela, membuat seiber dan semacam, bukan demikian. Tapi dia adalah membuat hati orang senang kepada dia. Allah yang menjadikan orang, ya, sebenarnya dalam hadis, apabila Allah sudah ada seorang, Allah kata balau qabul fil ard. Allah jadikan dia orang yang diterima di tengah masyarakat, di tengah manusia. Nah, ini yang penting. Bagaimana kita lihat seorang yang dengan pribadiannya sangat, ya, baik gitu ya, agung, sehingga sangat kebaikan itu membawa kebaikan buat diri keluarga dan bahkan buat umat, ya. Sehingga di masa beliau dapat beliau mengembalikan kekuasaan Islam kepada kejayaan. Bahwa bihalab, dan kemudian juga disebutkan di sini, kana qad laja ila waladihi adh-dhahir wa huwa bihalab syabun yuqal lahu asy-syihab syawardi. Disebutkan di sini ketika dia berkunjung kepada anaknya, ya, Zahir di Halab, ini satu daerah Halab, ya, hari ini masih Halabi di sebelah sana Halab, daerah Syria atau daerah Urdun, ya. Nah, ada seseorang pemuda yang bernama Syihabuddin, Asyihab, ya, Suhrawardi, nah namanya. Dan dia mengenal ilmu kimia, ya, dan beberapa hal-hal juga sya'wada, sihir-sihir, macam-macam. Maka Imam Sultan Salahuddin menegurnya dan bahkan menangkapnya. Kemudian kata Ibnu Katsir juga, wa kana Sultan Salahuddin rahimallahu min asja'in nas wa aqwahum badanan wa qalban. Nah, beliau juga kata Ibnu Katsir di sini, Sultan Salahuddin ini adalah rahimallahu orang yang sangat berani, pemberani, ya, kemudian juga fisiknya kekar, wa aqwahum badanan wa qalban, hatinya juga, di hati luar dalam, ya. Bukan tubuh saja yang kekar, sehat, hati juga sehat. Ada orang yang hati sehat, kadang-kadang tubuh lemah. Ada orang yang tubuhnya kekar tapi hati lemah. Wa ma kana ya'tari jismahu minal amrad wal asqam. Walaupun dia mengalami dalam fisiknya ada sakit-sakitan, walasyama huwa murabitun musabirun inda aqqa. Ketika dia saat mengadakan pembelaan melawan musuh di waktu perang Akka ini pembelaan, sebetulnya jumlah pasukan salib itu ratusan ribu orang datang menyerang ketika pembalasan ingin dilakukan oleh Raja Jerman dan Inggris, itu mengirim pasukannya salib, ya. Nah, ma'ana ma'akatu jumu'ahim wa amdadihim la yazidu dzalika illa qonsyan. Walaupun pasukan salib saat itu datang dengan jumlah yang besar dan berbagai bantuan datang dari pasukan mereka, hal itu tidak membuat dia kecuali semakin tegar dan semakin berani, ya. Bahkan disebutkan sampai jumlah pasukan Salibiyah itu yang mengepung kota Akka ini disebutkan 500.000, 500.000, ya. Bahkan disebutkan juga 600,
alfin, yaitu 600.000. Ya. Taib. Wa kana man qutila minhum mi'ata alfin muqatil. Bahkan korban ketika perang itu di antara mereka telah kasih sampai 100.000. Taib. Walam fasalah hal wa tasala Makkah, dan ketika setelah perang itu sampai usai, ya. Kemudian Aqqa ini sempat jatuh ke tangan orang-orang Salibiyah. Wa qatalu aktar man kana biha wa saru bi rumyatihim nahwa Baitul Maqdis. Nah, ketika Aqqa ini kembali direbut oleh pasukan Salibiyah waktu itu salib, ya, bahkan mereka membunuh orang-orang masyarakat yang ada di Aqqa. Kebanyakan orang yang ada di Aqqa, kota Aqqa tersebut. Kemudian mereka ingin melanjutkan pengepungan Baitul Maqdis. Wa ja'ala yusayyiruhum manzilatan manzilah. Jadi dilawan setiap marhala-marhala, ya, setiap pasti dilawan kesempatan. Wa juyushum at'af ma'ahu. Jadi tetap dilawan oleh Salahuddin, dan setelah perang Aqqa ini, perang yang pertama Hittin, kemudian Baitul Maqdis, kemudian Aqqa ini, kemudian Baitul Maqdis tidak mampu direbut kembali oleh pasukan Salibiyah setelah perang Aqqa ini. Tapi Aqqa ini sempat jatuh ke tangan orang Salibiyah, ya, karena pasukan mereka yaitu sekitar tadi 600.000, ya. Jadi pasukan Eropa yang datang menyerang, ya. Kemudian walaupun jumlah lawan tentara yang dihadapi mereka oleh Salahuddin dan jumlahnya yang berlipat-lipat, wa ma'ada nasarahullahu ta'ala wa khadalahum. Demikian Allah tetap menolong beliau dan menghinakan musuh-musuhnya. Wa idahu wa qatalahum, dan Allah memberikan pertolongan kepada dia, ya, dalam menghadapi musuhnya. Dan wasabaqahum ila Baitul Maqdis, sehingga lebih dahulu pasukan Salahuddin dapat membela mempertahankan Baitul Maqdis. Fasanahu wa hamahu, maka dia jaga dan dia bela. Wa syayyada bunyanahu, dan memperkuat pertahanannya, ya. Kemudian wasana himahu, dan di sini arti pengertiannya adalah bahwa beliau dapat kembali menjaga Baitul Maqdis dari serangan balik daripada pasukan Salibiyah. Taib. Walam yazal bijaishihi muqiman bihi yurhibuhum wa yur'ibuhum. Ya, pasukan Salahuddin tetap menjaga kota Baitul Maqdis dari serangan pasukan Salibiyah yang ketiga ini, sebetulnya disebutkan ketiga, dan dia mampu memberikan serangan yang pukulan balik kepada pasukan Salibiyah tersebut, ya, dan mengalahkan mereka. Wa yaksiruhum hatta tadarra'u ilaihi, ya, dapat mengalahkan mereka, menaklukkan mereka. Wa khada'u ladaihi, dan mereka tunduk. Wa dakhalu alaihi an yusalihahum, dan mereka pasukan Salibiyah meminta perdamaian. Kemudian wa tada'ul harb auzaraha bainahu wa bainahu. Jadi perang salib dihentikan, orang-orang pasukan salib meminta damai dengan Salahuddin. Fa'ajabahum ila mas'alu 'anil wajhil ladzi aradahu. Jadi terjadi perdamaian antara pasukan salib, ya, dengan pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Salahuddin. Wa kana dzalika min jumlatir rahmah allati khussa biha al-mu'minun. Ini bentuknya bahwa kaum muslimin itu adalah memiliki rasa toleransi yang tinggi dengan musuh-musuhnya. Bukan artinya jalan solusi tetap perang, tidak. Ketika diminta damai, kaum muslim menerima, ya. Fa in man qaddat tilka sunun hatta malaka bilad akhu Abu Bakar, dan tidak selesai tahun itu sampai juga saudara-saudaranya yang lain dapat menaklukkan kota-kota lain, ya. Fa'azza bil muslimun wa dzalla bil kafirun. Ini yang membuat kaum muslim menjadi kembali merasa terhormat dan membuat orang kafir takluk di bawah mereka. Kemudian juga disebutkan wa kana rahimahullah sakhiyan kariman hayyan, dan Salahuddin ini seorang yang pemurah, ya, suka berderma dan juga suka pemalu. Dahukal wajhi katsirul bishr. Nah, keutamaan dia lain adalah wajahnya itu terlihat suka senyum, ya, ya. Wa la tadajjar min khairin yaf'aluhu syadidal musabira, ya, tidak ada rasa kecewa ketika dia melakukan sebuah perbuatan, ya, syadidal musabara ala khairat wa ta'at. Orang yang sangat memiliki kesabaran, keuletan di dalam melakukan amal-amal ketaatan, kebaikan. Wa rahimahullah, kata mereka, wa askanal jannata. Kemudian inilah sekilas biografi dari Salahuddin Ayyubi yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Abinaya wa Nihaya. Sebetulnya kita ingin sedikit menjelaskan, ya, bagaimana peranan dia, usaha-usaha beliau
bagaimana terjadinya perang salib itu, apa penyebabnya dan kenapa. Nah, ini salah satu referensi saya sebutkan di sini menjelaskan, yaitu mahiyatu harb salibiyah. Apa itu pengertian perang salib adalah, yaitu adalah pasukan pasukan angkatan bersenjata yang dikirim oleh orang-orang Eropa di bawah bendera agama salib, di bendera salib, ya, sekitar dua abad, ya. Tujuan mereka adalah untuk merebut Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin dan juga untuk menghambat, yaitu penyebaran Islam ke arah Eropa, ya. Maka mereka menggunakan angkatan perang untuk hadang kekuatan Islam tersebut. Nah, di antara penyebab-penyebabnya adalah perang salib ini ada pertama hekdin dafin, yaitu rasa kebencian yang dipendam oleh orang-orang salib, ya, orang-orang salibiyah terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, ketika kaum muslimin mampu memasuki daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi dan termasuk Baitul Maqdis kembali dikuasai kaum muslimin di masa Umar bin Khattab, dan di dalamnya terdapat keadilan yang luar biasa, sehingga pernah kita jelaskan bagaimana penduduk-penduduk agama lain juga ingin wilayahnya di bawah kekuasaan Islam. Nah, kemudian semakin meluasnya kekuatan Islam ke Futuhat Islamiyah imtad ila manatik Asia, mulai merangsek ke daerah Asia dan Afrika dan Eropa, ya. Itu yang mana Eropa itu kebanyakan beragama Nasrani. Nah, kemudian juga tahdid Konstantinia bi ihtilal min tarafil sajala, kemudian ancaman lain adalah yaitu ancaman terhadap wilayah Konstantinopel, ya, ke Romawi dari pasukan penguasa Bani Saljuk, ya, setelah mereka mendekati wilayah Romawi tersebut. Maka oleh itu Imperator Alexis Komnin, ya, meminta kepada negara-negara Nasrani, ya, untuk menghadang pasukan Islam. Jadi ini juga dari tawaran ataupun permohonan dari pasukan Romawi di daerah Konstantinia. Baik. Kemudian di antara isu juga adalah hujat Baitul Maqdis an-Nasara. Jadi orang-orang Nasrani itu ketika Baitul Maqdis di bawah kekuasaan Islam, nah mereka berdatang ke sana. Ketika mereka pulang ke Eropa, mereka memberikan kabar-kabar dusta, ya, yang dialami oleh oleh Nasara yang ada di Baitul Maqdis, di kaum muslimin. Mereka sebarkan informasi bahwa kaum muslimin menindas orang-orang Nasara yang ada di Baitul Maqdis, ya. Nah, wa kana al-ma'i haula al-hujjat dzikran. Jadi ini disebarkan oleh orang-orang yang pulang daripada mereka datang, ya. Sampai hari ini kan sebetulnya orang Yahudi, Nasrani, mereka datang ke Baitul Maqdis itu untuk melaksanakan sebagai haji mereka. Nah, di antara mereka yang paling getol azman fi izatil fitnah, yang sangat berperan dalam menimbulkan isu dusta ini dan merongrong orang-orang Nasara di Eropa untuk melawan kaum muslimin, disebut salah satu pastor, namanya Pastor Perancis, Ar-Rahib Peransi, yaitu seorang tokoh agama Nasrani, Batrus Nasik, namanya Batrus Nasik. Nah, dia ini yang membuat kabar-kabar miring, ya, menyebutkan bahwa terjadi penindasan terhadap umat Nasara di Palestina atau di Baitul Maqdis. Termasuk juga alasannya adalah al-hamas dini, keinginan, ya, kembali untuk merebut markas Baitul Maqdis dari tangan muslimin, karena mereka menganggap bahwa setiap orang yang ikut dalam pasukan salib itu, dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya bagi setiap orang yang ikut dalam perang salib, ya. Karena itulah konsensus Kanasiyah, yaitu Kanesa atau gereja-gereja, ya, di konsensus gereja di Eropa, wa khutabul asaqifah, dan ceramah-ceramah dari para tokoh agama Nasrani, waruhban wal baba, dan ya pastor, ya, atau baba, menggunakan cara-cara untuk memotivasi, yakni hamas diniyah, untuk memotivasi semangat keberagamaan mengembalikan Palestina, ya. Baik. Kemudian juga hal lain
yang membuat jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan Nasrani adalah kerjasama dari pasukan Fatimiyah yang ada di Mesir, ya, kepada negara kekuasaan Bizantian Masehi, Bizantiyun, ini adalah kekuasaan Romawi yang beragama Nasrani, untuk melawan pasukan Bani Saljuk dari kaum muslimin. Mereka memohon pertolongan itu dengan memberikan tawaran, ya, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Bani Saljuk ini untuk direbut oleh pasukan Romawi atau Bizantium, ya. Nah, ini penyebab-penyebab yang terjadi. Baik. Kemudian serangan pertama pasukan salib dan mereka menguasai Baitul Maqdis pada tahun 486 Hijriah, ya. Ketika itu rahib Perancis ini Batros Nasik menziarahi, ya, dengan Batros Nasik berkumpul setelah pulang dari sana, dia melaporkan kepada ini Baba Vatikan, ya, itu pastor, wattafaqa ala yakuna da'iya lil hurub salibiyah. Jadi mereka sepakat untuk adanya seruan melakukan perang salib. Ya, kala itulah Baba Vatikan mengadakan suatu pertemuan, yaitu di daerah Blizans di sebagian utara Italia. Kemudian ada lagi konsensus Clermont di Prancis. Nah, di sini terjadi perencanaan perang salib yang pertama. Kemudian orang-orang pasukan Salibiyah menjadikan pimpinan mereka untuk bermarkas di Konstantinia. Nah, maka rombongan pertama mulai berkumpul di Konstantinia, ya, ketika juga di saat itu kondisi kekuasaan Islam, kita tahu kondisinya adalah sedang terjadinya kegaduhan-kegaduhan, perebutan kekuasaan dari raja-raja kecil dan khalifah yang memang terlalu disetir oleh berbagai panglima-panglima dan sultan-sultan yang ada. Nah, ini menyebutkan jatuhnya waktu itu Baitul Maqdis ke tangan Nasara. Baik. Kemudian semakin bertambah jumlahnya pasukan Salibiyah itu, ya, mereka datang daripada Prancis dan timur, disebutkan sini Janub Prancis dan Simaliha, dari utara dan selatan, dan juga dari selatannya ya, Italia. Mereka berkumpul semua di Konstantinia, ya. Kemudian mereka menyeberang ke Asia Zuhra. Maka ketika itu dilawan oleh Felix Arsalan. Terjadilah perang besar. Kemudian mereka masuk ke Antioquia dan akhirnya mereka mengepung selama 8 bulan, ya, dan mereka menguasai daerah Baitul Maqdis, dan kemudian mereka merengsek terus ke Baitul Maqdis, dan mereka mampu menguasai Baitul Maqdis pada tahun yaitu 492 Hijriah, itu sekitar 1099 Masehi. Nah, apa yang terjadi ketika mereka menguasai, ya, mereka melakukan hal-hal yang sangat diharamkan oleh semua agama, ya, dan hilangnya rasa kemanusiaan mereka, sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang diperlakukan dengan pembunuhan-pembunuhan yang begitu keji, ya. Bahkan orang muslim yang dibunuh ketika mereka masuk Baitul Maqdis itu sekitar yaitu 70.000, 70.000, ya. Bahkan disebutkan hatta anadima salat anharan fil Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa digenangi oleh darah, ya. Kemudian dan ini diceritakan Ibnu Athir di dalam kitab beliau, ya, tentang, ya, yaitu kondisi masyarakat muslim ketika saat itu, ya. Sampai disebutkan di sini warada al-mustanfirun min Syam fi Ramadan ila Baghdad bisubatil qadi, dan banyak di antara mereka yang lari ke Baghdad setelah Baitul Maqdis dikuasai oleh pasukan salib, ya. Nah, ini sekilas ya bagaimana jatuhnya Baitul Maqdis kekuasaan salib saat itu, orang-orang Nasrani. Baik. Yaitu apa yang menyebabkan berhasilnya pasukan salib menguasai Baitul Maqdis,
ya sebelum dikembalikan oleh Salahuddin adalah perselisihan yang terjadi dari penguasa-penguasa kaum muslimin yang masa kekuasaan Bani Abbasiyah di masa itu ya. Kemudian juga tersebarnya bermacam bentuk paham-paham ya, dan dimasuk di sini adalah kekuasaan Bani Fatimiyah yang mereka berpaham Batiniyah dan Rafidhah dan memiliki pemahaman yang begitu menyimpang dari Islam, dan bahkan mereka meminta tolong kepada musuh Islam untuk menghambat kemajuan Islam ya. Jadi hakikatnya mereka sebenarnya bukan Imam Ghazali, hakikatnya mereka itu adalah kufur ya, memahami, tapi mereka memakai baju Islam atas nama Islam saja, tapi hakikat mereka tidak orang yang mengamalkan Islam dan memahami Islam ya. Dan mereka justru merendahkan Islam di hadapan musuh-musuh. Kemudian ini banyak sekali di sini penyebab yang disebabkan kemunduran kaum muslimin saat itu jelas dari kekuasaan politiknya, terjadinya ke suasana politik dan kelemahan dari penguasa kaum muslimin yang saat mereka dalam kondisi ya mundur juga dari sisi pemahaman agama ya. Nah, ini menyebabkan mereka tidak konsen untuk memperjuangkan wilayah-wilayah Islam yang dicaplok oleh pasukan Salibiyah. Taib. Kemudian pasukan kedua Salibiyah adalah awal ketemunya, yang kedua adalah di Hittin, yang ini yang dipukul mundur oleh pasukan Salahuddin ya. Salahuddin, dan ini sudah dimulai oleh penguasa sebelumnya Imaduddin Zinki dan juga yang pernah kita bahas, yaitu Imaduddin Zinki orang tua dari Nuruddin Zinki, dan mereka sudah mulai mencoba mengadakan perlawanan terhadap pasukan Salib yang kedua. Nah, sampai Nuruddin Zinki yang kita sebutkan telah membangun mimbar untuk di Masjidil Aqsa yang dia simpan, dan pada akhirnya setelah Baitul Maqdis dikembalikan oleh Salahuddin Ayyubi dan mimbar itu dipasang. Dan Ibnu Katsir menceritakan dalam kitabnya tentang Baitul Maqdis, yaitu pada hari Kamis, Rebu, Jumatnya belum bisa, Jumat pertama belum bisa sholat Jumat kata Ibnu Katsir, dan Jumat berikutnya baru bisa dilaksanakan Jumat. Nah, karena lagi sibuk dalam membersihkan berbagai kotoran-kotoran yang ada di Masjidil Aqsa. Ibnu Katsir menyebutkan begitu banyak foto-foto dan kandang babi itu segala macamnya ya, perbuatan yang sangat kotor saat itu ya. Bahkan Salahuddin Ayyubi ingin menguasai gereja Yamamah namanya, namun itu tidak dilakukan atas nasihat para ulama lain karena hal itu tetap hak Nasrani sebagaimana yang diberikan oleh Umar bin Khattab saat itu, bahwa itu tetap menjadi milik mereka. Nah, ini bagaimana Islam tidak semena-mena ketika menguasai, mengembalikan kekuatan mereka di Baitul Maqdis tersebut. Baik. Kemudian ya Salahuddin Ayyubi dan perangnya beliau menang di perang Hittin ini cukup panjang ceritanya, dan Salahuddin Ayyubi ini berasal dari Kurdistan. Baik, setelah itu setelah mereka Hittin lanjut dengan menaklukkan Baitul Maqdis. Ya, lanjut menaklukkan Baitul Maqdis. Berikutnya setelah wilayah-wilayah sekitar Baitul Maqdis dikuasai oleh Salahuddin Ayyubi, maka pada tahun tadi yang kita sebutkan 583, yaitu Baitul Maqdis berhasil diselamatkan, dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin oleh Salahuddin Ayyubi setelah sholat Jumat ya. Ini disebutkan dalam sejarah bahwa itu adalah setelah sholat Jumat ya, pas hari Jumat, bahkan disebutkan juga tanggal 27 Rajab, sebagian ada yang menyebutkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu terjadi perang Akka ya. Akka ini tadi yang tidak sebutkan, bagaimana di situ pasukan Salahuddin kalah membela menguasai daerah Akka tersebut, namun setelah pasukan Salib yang ketiga ini menguasai Akka, akhirnya Salahuddin Ayyubi mundur membela Baitul Maqdis dari serangan baliknya, dan akhirnya mampu pertahankan Baitul Maqdis dari serangan balik dari pasukan Salib yang ketiga. Dan akhirnya mereka menjadikan perjanjian. Nah, ketika dalam perjanjian ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Salahuddin Ayyubi kepada orang-orang Nasrani. Ya. Di mana ya, di antara di sini disebutkan ya perjanjian-perjanjian tersebut ya.
sangat diceritakan di sini ada seseorang kisah yang masyhur terambilnya dan adanya anak perempuan dari orang Nasrani yang menjadi tertawan ditangkap oleh menjadi tawanan dalam kaum muslimin. Lalu wanita ini meminta kepada pasukan muslimin yang bertemu dengan Salahuddin untuk mengembalikan anaknya. Dan bahkan Salahuddin memberikan tangguhan dan bahkan memberi hadiah kepada perempuan tersebut. Nah, ini disebutkan cerita ini dia. Zahaba adu min masihin alladziina ghadarul Qudus ila Antaqiya masihiyya. Falam yakun nasibuhum min amiri illa an aba alaihim yudifahu. Ini diceritakan ketika orang-orang suatu pasukan orang-orang Nasrani atau rakyat Nasrani yang meminta perlindungan ke Antaqiya tidak mendapat perlindungan dari rajanya, bahkan mengusir mereka. Nah, kemudian berbeda dengan ketika mereka minta perlindungan kepada waqila satu ayyubi wa turakhar bi amwali wa sa'akhirih. Kemudian disebutkan sini kisah kepada Salahuddin adanya tokoh agama dari orang Nasrani yang keluar, ya. Kemudian digunakan hartanya tersebut untuk menebus kaum muslimin, ya. Hartanya Batur ini digunakan untuk menebus, ya, tawanan-tawanan kaum orang Nasrani yang tawan oleh kaum muslimin. Kemudian Salahuddin menyebutkan faqal lahum as-sultan la akhudh minhu ghaira 10 dananir. Jadi, lima la tusadir hadha fima yahmil. Kenapa kamu tidak mengambil semua hartanya? Jadi, ketika dia menebus dirinya dan orang ini sangat banyak hartanya, Salahuddin Ayyubi tidak meminta kepadanya kecuali 10 dinar saja. Jadi, setiap orang yang ingin menebus dirinya untuk merdeka, ya, karena dia menjadi tawanan perang, menjadi budak, maka menebus 10 dinar. Dan Salahuddin Ayyubi tidak mengambil semua hartanya, cukup hanya dibayar 10 dinar saja. Wala aghdiru bihi, saya tidak akan melakukan penipuan kepada dia, kata Salahuddin. Dan ini ditulis oleh para penulis-penulis orang barat tentang bagaimana kemuliaan akhlak Salahuddin ketika berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, ya. Dan sini banyak sekali sebetulnya bukti-bukti bagaimana dalam sejarah bahwa Islam ketika menaklukkan suatu daerah tidak melakukan penindasan semena-mena kepada masyarakat awamnya, ya, ataupun para pasukan pun bisa menebus dengan diri mereka dengan ketentuan-ketentuan yang sangat mudah dilakukan dan berperi kemanusiaan. Taib. Kemudian banyak sekali di sini cerita-cerita yang mengharukan bagaimana kemuliaan akhlak Salahuddin Ayyubi terhadap tawanan perang, terhadap masyarakat-masyarakat yang tinggal di Baitul Maqdis, ya, ketika pasukan Islam menguasai Baitul Maqdis tersebut. Karena waktu yang membatasi, kita tidak sempat untuk membacakan berbagai peristiwa-peristiwa ini, ya. Bisa saja antum bisa cari referensi-referensi tentang bagaimana ketika Salahuddin Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis, dia tidak membebankan penduduk Baitul Maqdis yang beragama Nasrani dengan upeti-upeti yang memberatkan. Bahkan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Salahuddin Ayyubi dan mereka tetap tinggal di Baitul Maqdis di bawah kekuasaan Islam, yang kecuali pasukan perang, ya, pasukan perang itu ada hukumnya tersendiri, yang pasukan salibnya. Tapi kalau masyarakat yang tidak ikut perang, Salahuddin Ayyubi memperlakukan dengan sangat kemanusiaan, dan bahkan ada di antara mereka yang dibebaskan tanpa ada bayaran apa-apa. Nah, ini kemuliaan-kemuliaan ini banyak dalam sejarah Islam sebetulnya, ya. Sebagai bukti bagaimana Islam adalah agama yang bukan artinya ketika berkuasa berlaku semena-mena terhadap agama di luar Islam. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat barangkali dapat kita bahas. Sebetulnya pembahasannya kalau kita bahas cukup panjang, ya, bagaimana sedikit cerita ketika Salahuddin Ayyubi menguasai Baitul Maqdis dan memperlakukan masyarakat yang tinggal di sana. Ya, maksudnya agama Nasrani beda dengan pasukan perangnya, tentu ada hukum khusus bagi pasukan yang berperang. Tapi bagi masyarakat yang tidak ikut andil dalam pertempuran, mereka adalah mendapatkan kebebasan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Salahuddin Ayyubi. Demikian yang dapat kita bahas. Kita kembali kepada al-akh yang memadu kita dari studio 2 Cilengsi. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan menambahkan ilmu kita. Berkisar tentang sejarah perjalanan para pemimpin-pemimpin Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya.
Kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah dari pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan beberapa wilayah-wilayah di Eropa punya tawanan, dan tawanan tersebut apakah ada yang menjadi bagian pasukan dari Salahuddin Al-Ayyubi ketika melakukan perluasan di Eropa? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz. Saya baca dalam beberapa referensi ada suatu peristiwa Salahuddin memperlakukan tawanan perangnya yang itu adalah angkatan perang, artinya adalah tentara yang angkatan perang. Ini justru membawa efek buruk bagi kelemahan kaum muslimin karena mereka ketika dibebaskan dan mereka berkumpul kembali mengatur siasat untuk membalas dendam. Ya, ini terjadi. Ada suatu peristiwa saya baca dalam referensi Pak Ibnu Katsir atau yang lainnya menceritakan hal itu. Jadi memang Salahuddin ketika menawan tawanan perang itu ditawarkan masuk Islam dulu. Jadi tidak maksudnya diserahkan, mau masuk Islam, mereka dibebaskan, ya, tidak diperbudak, nah gitu. Jadi setiap tawanan perang dan juga umpamanya ataupun Baitul Maqdis ditaklukkan atau wilayah-wilayah lain ditaklukkan, itu masyarakatnya ditawarkan masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, mereka dikenakan namanya jizyah. Jizyah ini tentu ada aturan dalam Islam, ya, membayar pajak gitu demi untuk menunjukkan bahwa kesetiaan mereka kepada kekuasaan Islam, yang mana mereka balasannya nanti akan mendapat pembelaan penjamin jiwa mereka, harta mereka, mereka dapatkan adil di hadapan hukum, tidak boleh diganggu oleh kaum muslimin lain karena keselamatan mereka terjamin, ya, dijamin oleh negara. Nah, itu di antara poin-poin yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi. Nah, banyak sekali kebaikan-kebaikan sebetulnya ketika beliau menawan itu. Jadi tidak semena-mena beliau menghukum, umpamanya ada yang dihukum mati, kecuali umpamanya memang orang-orang yang tahu dan tertangkap jelas-jelas sebagai makar yang dan telah melakukan banyak kejahatan terhadap kaum muslimin umpamanya. Ada juga hukumannya diterapkan pada mereka, hukum mati, ya. Dan sebenarnya di masa Rasulullah SAW terhadap pengkhianat umpamanya seperti Bani Quraidah yang pengkhianat, ya, betapa seringnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi dan itu juga dikhianati oleh pasukan salib. Nah, tapi skenario dia adalah ataupun bagaimana beliau dalam menaklukkan wilayah-wilayah itu pertama ditawarkan masuk Islam, ya. Dan nanti mereka ada yang menebus dirinya, dalam perjanjian-perjanjian ada yang menebus dirinya, itu dengan harga-harga yang semampunya, juga tidak menindas. Bagaimana tadi kita salah satu contoh, umpamanya ada seorang rahib yang kaya raya dan dia mau menyelamatkan harta bendanya semuanya, dan Salahuddin tidak meminta bayaran dari dia, kecuali sama dengan orang-orang lain. Ya, oh ini hartanya banyak dirampas oleh Islam, tidak. Tetap menjadi miliknya, maka Salahuddin mengatakan saya hanya ngambil butuh dari mereka sesuai dengan ketentuan kesepakatan dalam perjanjian tadi. Perjanjian yang telah dibuat antara pasukan salib dengan Salahuddin Ayyubi bahwa setiap kepala dari pasukan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang membayar sekian pokoknya. Nah, di antaranya itu hanya tadi 10 dinar saja. Walaupun hartanya mungkin ya ratusan ribu dinar, tapi dia tidak ngambil lebih. Nah, itu untuk keadilan Islam. Nah, adanya pasukan salib yang bergabung dengan pasukan Salahuddin Ayyubi, ana yang sesuai dengan referensi yang ana baca belum menemukan adanya penjelasan seperti itu. Ya, belum, ana nggak dapat informasi, ya, wallahu alam. Wa jazakallahu khairan, terima kasih atas penjelasannya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah benar adik Salahuddin Al-Ayyubi dibunuh oleh Raja Nasoro sebagaimana yang telah kita lihat di berbagai film, dan Salahuddin membunuh langsung pejabat Nasoro tersebut? Apakah hal tersebut sesuai dengan kisah yang sebenarnya, Ustaz? Silahkan. Isyarat tersebut ada disebutkan oleh Ibnu Katsir. Isyarat ini ada disebutkan oleh Ibnu Katsir, tapi Anda tidak terlalu membaca rincian tersebut karena Anda ingin hanya mengambil faedah-faedah yang sangat besar saja. Memang ada isyarat-isyarat seperti itu ketika apakah itu adiknya Salahuddin Ayyubi atau salah satu panglimanya, yaitu dalam kiriman berunding kalau nggak salah, kirim berunding, dan mereka membunuh adiknya Salahuddin Ayyubi tersebut, atau adiknya atau panglimanya, saya kurang ingat, di dalam Tarikh Ibnu Katsir diceritakan. Dan itu salah satu membuat
Salahuddin Ayyubi membalas dengan pasukan salib. Ya, itu salah satunya, di antaranya dia semakin bersemangat ingin membela wilayah Islam dan menunjukkan kekuatan Islam. Itu di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, di antara Ibnu Katsir ya. Dia mulai menaklukkan sebagian wilayah-wilayah itu. Nah, memang ada peristiwa itu disebutkan, tapi bagaimana peristiwa detailnya wallahu alam ya. Apakah seperti dalam film? Saya tidak pernah nonton filmnya, wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, sebagian kaum muslimin selalu bangga dan euforia terhadap perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pertanyaannya, manhaj apakah yang diikuti oleh yang diyakini oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan bolehkah kita bangga dan mencintai beliau? Silakan Ustaz. Baik, Ibnu Katsir, para ulama-ulama Islam membanggakan dan mencintai beliau dan mendoakan. Tadi sudah banyak kita sebutkan bahwa beliau adalah seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas. Ya, ada yang mengatakan beliau adalah bermazhab Sufi, Asy'ari, terserah apapun, tapi buktinya dari mana mereka mendapatkan hal itu? Ya, dari informasi-informasi mana. Dan begini, dalam pejuang-pejuang Islam, kadang-kadang memang ada hal-hal yang mungkin menjadi catatan ya. Tapi itu tidak menghilangkan jasa baiknya dalam Islam. Ya, di mana juga sebagai pejuang-pejuang Islam ada yang memiliki kelemahan karena belum masa pendidikan, belum mungkin belajar kepada suatu ulama, mempengaruhi akidah segala macamnya. Tapi selama kita mempelajari apa yang dijelaskan tentang Salahuddin Ayyubi, terutama Ibnu Katsir rahimahullah, tidak menjelaskan ada penyimpangan akidah pada diri beliau. Ya. Namun beliau memang melayani semua rakyatnya. Jadi masa beliau sudah banyak aliran ya. Dan aliran yang beliau tupas, di antaranya yang beliau tidak suka itu memang Fatimiyah, yang beliau di waktu awalnya di kekuasaan di Mesir, beliau yang dia menjadi Perdana Menteri, kemudian beliau menjadi raja dan berkuasa setelah Fatimiyah, dan akhirnya beliau yang merubah kebiasaan Fatimiyah, yang merubah azan dari khairul amal menjadi menghilangkan hal itu, dan berbagai macam bentuk ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, maka beliau berarti adalah orang yang cinta sunnah. Tadi sudah kita sebutkan beliau orang yang suka cinta kepada hadis Nabi SAW. Ya, adapun informasi-informasi lain perlu lebih diteliti lagi, dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang suka pada Al-Quran, suka pada ulama, suka keadilan hidup yang sederhana, dan juga suka kepada hadis Nabi SAW, dan juga memiliki pemahaman yang benar tentang akidah. Namun detail akidah beliau kita belum dapat informasi ya. Ini bagaimanapun klaim-klaim orang terserah, yang penting adalah kalau kesalahan tetap salah, tapi jasa baik beliau adalah sesuatu yang menjadi catatan sejarah bagi umat Islam ya, dan bagaimana beliau telah menorehkan suatu jasa yang besar dan memiliki kekuasaan Islam dan kejayaan Islam. Ini suatu hal kebanggaan, dan itu suatu amal yang soleh bagi beliau. Bisa jadi kesalahan-kesalahan kalaupun ada ya, bisa dihapus dengan amal soleh beliau yang lainnya, kan begitu. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dosa selain syirik bisa terhapus ya, dan bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Kami memberikan waktu, silakan menghubungi nomor kami. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa? Di mana? Bapak TV Rojat. Ya, barakallah. Rojat TV ya. Iya, pertanyaan di luar konteks yang sementara berjalan ini Pak, Pak Ustadz. Iya. Ya. Boleh enggak masalah kaset mengaji ya diputar di masjid menjelang sholat fardu maupun yang lain ya. Jadi, karena saya mendapat di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan bahwa apabila kamu dibacakan Al-Quran maka diam dan dengarlah. Nah, bagaimana orang mau mendengar Pak kalau kaset mengaji itu diputar sementara orang masih kerja, masih lalu lalang? Baik. Itu adalah kekuatan merupakan dalil ya. Itu satu. Kedua, yang paling fatal lagi Pak Ustadz, ada suatu masjid di Sulawesi Tengah ini di pedalaman setiap pagi hari Jumat diputar kaset mengaji dengan alasan
supaya orang datang di masjid bersapu-sapu masjid, membersihkan bersih di masjid itu. Jadi saya sedikit agak protes bahwa sangatlah tidak terlalu etis kalau ayat-ayat Allah itu dijadikan alarm baik sholat maupun bersih-bersih. Nah, kalau sholat ini, Pak Ustadz minta maaf, kalau sholat ini kan tertentu bahwa yang memanggil orang sholat itu hanya azan, bukan karena kaset mengaji diputar. Iya Bapak, bisa kami pahami pertanyaan Bapak? Kita tunggu jawaban dan nasihat dari Ustadz ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, tolong pertanyaan ini disampaikan melalui SMS juga, Pak. Mohon maaf Bapak, cukup mendengarkan via telepon saja ya Bapak ya, atau mendengarkan via televisi. Silakan, kepada Ustadz kami persilakan. Baik, memang banyak hal yang barangkali ya ada tujuan baik di sebagian orang, namun kadang-kadang tujuan baik itu ketika tidak dilakukan dengan ilmu menimbulkan hal-hal yang kadang-kadang tidak pas dengan tuntunan agama kita. Ya, contoh bahwa pemberitahuan waktu sholat itu hanya azan. Kadang-kadang bukan hanya Al-Quran yang diputar di masjid itu, kadang-kadang malah kaset dangdut, ya, nyanyi-nyanyian. Ya, ini suatu kelewatan, hal-hal yang harus dihindari sebetulnya. Tapi tentu hal ini perlu dipenjelasan dengan ilmu, dengan kesabaran kepada masyarakat kita. Mereka menganggap hal itu baik. Ya, sepertinya hal itu kalau ditinjau secara perintah agama tentu tidak baik karena Al-Quran tidak dijadikan sebagai alarm, bukan juga tidak untuk dibunyikan berdasarkan waktu sebelum sholat. Karena waktu sholat itu cukup diberitahu dengan azan saja. Dan mereka mengatakan biar orang bisa siap-siap untuk sholat. Dalam kenyataan, apakah memang efektif? Nah, ini kalau kita tinjau lagi, apakah memang efektif hal itu dilakukan? Apakah memang lebih ramai orang sholat berjamaah? Atau memang tetap begitu jamaahnya? Karena kalau seorang muslim, ketika saat azan, dia kalau pengen, ya kalau memang tertarik untuk sholat berjamaah, pasti dia sadar bersiap. Karena bersiap untuk azan, siap sholat setelah azan, waktunya panggilannya ada. Dan sudah ada ketentuan dalam agama untuk panggilan sholat itu hanya azan. Dan tidak ada panggilan-panggilan sebelumnya. Nah, kadang-kadang banyak sekali efek negatif seperti yang telah dijelaskan, ya, mengganggu orang yang sedang istirahat. Kadang-kadang ada orang yang sakit dengan tetangga masjid dan kaset itu dibunyikan, mengganggu kadang-kadang. Kadang-kadang orang-orang lagi berbicara, tetangga masjid bicara dengan tamu, ya, tapi Al-Quran berbunyi. Nah, memang ada secara tidak langsung ada pelecehan, ya, bukan tujuan untuk melecehkan, cuman secara tidak langsung akan terjadi pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Quran itu sendiri, karena tidak ada orang yang mendengar. Ya, kalau kita mau membaca Al-Quran sebelum datang masuk waktu, boleh saja, tetapi tidak perlu memakai di luar, umpamanya. Dan oleh sebab itu, para ulama Saudi telah banyak memberikan fatwa, di antaranya bukan hanya itu saja. Bahkan sekarang ada fatwa, mereka menyebutkan bahwa ketika sholat, mic di luar, pengeras suara yang di luar tidak boleh dipakai kecuali masjid-masjid yang memang jamaahnya meluber keluar seperti di Masjidil Haram Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah. Tapi kalau di masjid-masjid, kenapa? Karena menimbulkan keresahan jamaah. Ketika masjid berdekatan, ya, kemudian ini membaca keras, kadang-kadang yang diaminkan malah di masjid yang lain, kadang-kadang dan pernah terjadi sebagaimana dialami sebagian ulama ada hal seperti ini. Jadi sebetulnya memang perlu pencerdasan. Jadi bagaimana agama kita ini memang dijalankan dengan tuntunan sesuai dengan diajarkan Rasulullah SAW, ya, karena hal-hal itu akan berefek negatif terhadap pemuliaan terhadap agama itu sendiri, ya, sehingga kadang-kadang Al-Quran dibunyikan, orang-orang tidak ada yang mendengarkan, padahal faida Qur'an fastami'u lahu. Karena apabila Al-Quran dibacakan, dengar dan perhatikan. Gimana orang sedang bekerja sibuk dan ini tidak mendapat perhatian, ya. Oleh sebab itu barangkali perlu ditinjau kembali, terutama para ulama-ulama, ya, memberikan nasihat-nasihat. Ya, Al-Quran itu dibaca untuk didengarkan, untuk dipahami, bukan sekedar untuk didendangkan, apalagi mengganggu, ya, tetangga masjid, ya, yang sedang beristirahat, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lagi bekerja, ya. Nah, tentu hal ini perlu diperbaiki sebetulnya, tapi perlu dengan penjelasan ilmu tanpa dengan melakukan hal-hal yang membuat masyarakat kurang mengerti hal itu. Insya Allah masyarakat bila dijelaskan,
ya ini lebih berefektif sebetulnya dengan ilmu dijelaskan dengan kesabaran secara beransur-ansur. Tapi dalam berdakwah tentu kita memulai dengan hal yang terpenting terlebih dahulu. Banyak hal, mendorong masyarakat untuk suka baca Al-Quran, penting kita mengajarkan masyarakat untuk membaca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, bagaimana baca Al-Quran yang benar, makarat segala macam, penting. Ya, ini dimulai hal-hal terpenting terlebih dahulu. Dan apa yang ditanyakan tadi sudah banyak dijelaskan para ulama bahwa hal itu adalah sangat mengganggu, makanya di antaranya seperti fatwa ulama yang lahir di Lajnah Daimah, termasuk di antaranya yaitu memakai mik luar ketika sedang sholat. Nah ini kadang-kadang khutbah memakai mik di luar kadang-kadang dan masjid berdampingan yang akhirnya menimbulkan tidak jelas mana yang mau didengar. Nah oleh sebab itu barangkali perlu kembali para ulama memberikan nasihat, para tokoh agama memberikan nasihat untuk meninjau kembali, ya seperti juga pernah dibahas di tingkat pemerintahan, DPR ataupun ya isu tentang masalah azan suara yang di yang berlebihan dimakai mic di luar ya. Kalau mic di luar azan boleh, tapi kalau iqomah adalah dianjurkan memakai mic di dalam gitu. Karena panggilan iqomah adalah panggilan untuk melaksanakan sholat, panggilan azan untuk mendatang ke tempat sholat itu ke masjid. Jadi barangkali memang perlu dengan sabar ya memberikan nasihat kepada masyarakat kita yang mereka mungkin ada tujuan baik bagi mereka agar orang bersiap ke masjid. Namun nyatanya hal itu kurang efektif kalau kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Syukran, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga para jemaah dan pendengar pemirsa semua dalam lindungan Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT, serta secepatnya memberikan ketenangan kepada bangsa kita dalam mencari solusi-solusi masalah yang sedang dihadapi, baik urusan COVID maupun urusan ekonomi, politik dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan tuntunan yang terbaik bagi para pemimpin kita. Dan terima kasih banyak kepada para tim dari Roja yang telah membantu segala acara ini dan memberikan kesempatan kami untuk memberikan nasihat-nasihat kepada para kaum muslimin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi hal-hal yang kurang memuaskan dan kurang tepat dan atau kekurangan-kekurangan yang disampaikan dalam materi tersebut. Kami mohon maaf, dan materi ini bisa lebih diperdalam tentu dengan baca buku-buku tentang berkenaan dengan materi yang kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.